Nah, kita lanjut ya, subbab pokok yang ketiga yaitu KPK dan FPB. Nah, KPK dan FPB ini terdapat dua materi pokok yaitu KPK dan FPB. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KPK. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke, apa sih definisi dari KPK itu? KPK itu memiliki definisi nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua atau lebih bilangan. Sebelum kita masuk ke KPK itu sendiri, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih maksud dari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu nilai kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nilai kelipatan untuk lebih jelasnya akan masuk ke contoh soal. Saya memiliki soal tentukan KPK dari bilangan 3 dan 5. Nah, yang pertama kita harus menentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Nah, kelipatan tadi kita sudah belajar mengenai kelipatan. Kelipatan bilangan. Seperti ini, kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan 3 ada berapa? 3, 6, 9. Kita langsung tuliskan saja. Kelipatan bilangan 3 ada berapa tadi? Ya. Kita dapatkan kelipatan dari bilangan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita menentukan kelipatan bilangan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai seterusnya. Nah, untuk mencari KPK, kita harus mencari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5 itu apa? Yaitu bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan kelipatan 5. Mana sajakah yang bilangan yang sama antara kelipatan bilangan 3 dan bilangan 5 yaitu 15, 15 karena memiliki 15 dan 15. Yang kedua ada bilangan 30 dan 30. Sehingga kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5 yaitu 15, 30, dan masih ada seterusnya jika kita lanjutkan lagi. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kelipatan persekutuan ini, maka kita bisa mencari KPK-nya. KPK itu tadi apa? Yaitu nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua atau lebih bilangan. Kita sudah mendapatkan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5 yaitu 15, 30, dan masih banyak lagi. Nah, KPK itu tadi apa? Nilai terkecil kan? Berarti dari 15 dan 30, manakah nilai yang terkecil? Yaitu 15. Sehingga KPK-nya KPK dari bilangan 3 dan 5 adalah 15. Kita sudah mendapatkan KPK-nya yaitu 15. Oke, kita lanjut yang kedua. Materi pokok yang kedua dari KPK dan FPB yaitu FPB. FPB itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB itu apa? Yaitu nilai terbesar dari persekutuan
Tadi kan dalam KPK kita telah mengenal pelipatan persekutuan. Sekarang dalam FPB kita harus mengenal faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu apa sih? Faktor persekutuan yaitu faktor yang sama di dua atau lebih. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soal. Saya memiliki soal, tentukan FPB dari 18 dan 12. Untuk penyelesaiannya, kita harus menentukan faktor dari bilangan 18 dan 12. Kita menentukan faktor dari bilangan 18 dan 12 dengan menggunakan cara kapil ya. Kita langsung saja. 18 bagi 1 sama dengan 18. 18 bagi 2 sama dengan 9. 18 bagi 3 sama dengan 6. Ini merupakan faktor dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kita mencari faktor untuk yang bilangan 12. 12. Kita langsung saja bagi, yaitu dengan 1 dapatkan 12, kita bagi dengan 2, 12 bagi 2 sama dengan 6. 12 kita bagi dengan 3, yaitu dapatkan 4. Sehingga mendapatkan faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, untuk mencari FPB kita harus mencari faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu apa? Faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Sehingga faktor yang sama dari bilangan 18 dan faktor yang sama dari bilangan 12, yaitu ada berapa? Ada bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. 1 ada, 2 ada, 3, 6. 6 ada, 4 tidak ada di sini, 9 tidak ada di sini, 12 tidak ada, sehingga kita dapatkan faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 12 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sehingga kita dapatkan faktor persekutuan sudah. Lalu kita bisa menentukan FPB. FPB itu tadi apa? Yaitu nilai terbesar dari faktor persekutuan 2 atau lebih bilangan. Nah, mana sih nilai terbesar dari faktor persekutuan 2 buah bilangan yaitu 18 dan 12? Mana saja? Apakah 1 atau 2 atau 3 atau 6? Mana yang nilai terbesar? Yap, nilai bilangan yang terbesar yaitu 6. Oke, saya akan lanjut video pembelajaran ini mengenai materi KPK dan FPB, namun menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai KPK dan FPB dengan cara menguraikan. Sekarang kita belajar mengenai menentukan KPK dan FPB menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan masuk ke contoh. Saya memiliki contoh, tentukan KPK dan FPB dari bilangan 20, 14, dan 8. Nah, kita bisa mencari nilai KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Sehingga kita harus memfaktorkan bilangan 20, 14, dan 8. Penyelesaiannya yaitu 20
20 kita pohon faktorkan, kita bagi dengan 2. 20 kita bagi dengan 2 sama dengan 10. 10 kita bagi dengan 2 akan menghasilkan 5. Karena ini keduanya sudah bilangan prima, sehingga kita tidak bisa membaginya lagi. Kita lanjut yang bilangan yang kedua, yaitu 14. Kita pohon faktorkan, kita bagi dengan 2 akan mendapatkan hasil 7. Karena keduanya sudah bilangan prima, sehingga kita tidak bisa membaginya lagi. Kita lanjut bilangan yang ketiga, yaitu 8. 8 kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 2, akan mendapatkan hasil 4. 4 kita bagi lagi dengan bilangan 2, yaitu 2. Sudah bilangan prima dan bilangan prima. Sehingga didapatkan faktorisasi dari bilangan faktor dari bilangan 20, yaitu faktorisasi primanya yaitu 2 di pangkat 2 dikali 5. Masih ingatkan 2 di pangkat 2 dari mana? Karena 2-nya ada 2, maka dipangkatkan dengan 2. Kalau 2-nya ada 3, maka dipangkatkan dengan 3. Untuk faktorisasi dari bilangan 14 yaitu didapatkan 2 dikali 7. Untuk yang selanjutnya, bilangan 8, faktorisasinya didapatkan yaitu 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi dari bilangan 20, 14, dan 8, kita bisa menentukan KPK dan FPB. Untuk menentukan KPK dan FPB itu, kita harus mengerti ketentuan-ketentuan apa dalam KPK dan ketentuan-ketentuan apa dalam FPB. Nah, untuk mencari nilai KPK, kita mempunyai ketentuan bahwasannya untuk mencari nilai KPK kita lihat pada perkalian seluruh faktor dan yang pangkatnya terbesar. Nah, kita sudah mempunyai ketentuan untuk mencari KPK-nya. Sekarang kita harus memiliki ketentuan untuk mencari FPB-nya. Untuk mencari nilai FPB, kita memiliki ketentuan bahwasannya kita lihat pada perkalian faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Tadi kan KPK yang terbesar, kalau FPB itu pangkat yang terkecil. Nah, kita sudah mempunyai ketentuan untuk mencari KPK dan FPB. Untuk mencari KPK, kita lihat pada perkalian seluruh faktor. Sehingga kalau KPK itu seluruh faktor kita libatkan untuk mencari nilai KPK dengan syarat pangkatnya yang terbesar. Nah, untuk mencari FPB, kita lihat pada perkalian faktor yang sama dengan memperlihatkan bahwasanya hanya faktor yang sama dengan pangkat yang kita ambil, yaitu paling terkecil. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh tadi. Nah, sehingga KPK dari bilangan 20, 14, dan 8 yaitu, nah, untuk mencari nilai KPK kita bisa lihat pada ketentuannya, yaitu perkalian seluruh faktor. Perkalian seluruh faktor berarti kita
libatkan seluruh faktorisasi ini dengan ketentuan jika ada yang sama kita ambil pangkat yang terbesar. Nah, kita lihat pada faktorisasi dari bilangan 20, 14, dan 8. Di antara ketiganya yang sama itu kan ada 2 pangkat 2 di 20, 2 di faktorisasi dari 14, dan 2 pangkat 3 pada faktorisasi 8. Kita lihat pangkat yang terbesar, yaitu pada faktorisasi 8. Berarti kita menggunakan 2 pangkat 3 untuk KPK, sehingga didapatkan 2 pangkat 3 kita kalikan dengan, karena perkalian seluruh faktor, sehingga dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 7, sehingga akan didapatkan nilai KPK dari bilangan 20, 14, dan 8 yaitu 280. Paham kan? Untuk yang selanjutnya, kita mencari nilai FPB. Sehingga FPB dari bilangan 20, 14, dan 8 yaitu, kita lihat pada ketentuan FPB bahwasannya perkalian faktor yang sama. FPB ini hanya untuk faktor yang sama di ketiga bilangan itu. Kita lihat pada ketiga faktorisasi bilangan itu, yang sama itu yang mana? Yang sekiranya itu di bilangannya itu ada di faktorisasi 20, 14, dan 8, yaitu bilangan 2. Dengan ketentuan bahwasannya yang diambil yaitu pangkat terkecil. Sehingga manakah dari bilangan 2 dari ketiga faktorisasi ini yang memiliki pangkat terkecil, yaitu pada faktorisasi dari bilangan 14, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan nilai FPB dari bilangan 20, 14, dan 8 yaitu 2. Semoga video ini memahamkan untuk kalian semua. Ini cara untuk memudahkan kalian ketika mencari nilai KPK dan FPB sehingga tidak memakan banyak waktu. Kalian bisa mencarinya dengan menggunakan faktorisasi bilangan ataupun poin faktor. Dengan